dimanapun saudara menonton channel ini ya. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita pernah mengalami momen seperti ini dalam hidup kita. Kita baru saja meninggalkan kebaktian minggu ya, minggu pagi, minggu sore. Lalu kemudian jiwa kita terasa hangat oleh hadirat Tuhan. Masih on gitu Bapak Ibu saudari. Suara kita masih serak oleh pujian penyembahan. Seperti saya ini suaranya agak-agak serak. Setiap hari agak serak karena ya mengeluarkan suara terus. Tapi nggak apa-apa bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Nah, lalu kemudian saudari yang dikasih oleh Tuhan, hati kita penuh dengan tekad untuk mengasihi Tuhan. Lalu yang terjadi ketika sampai di rumah, ternyata ada pertengkaran kecil ya dengan pasangan kita soal menu makan ya, menu makan siang, menu makan malam. Lalu kemudian ada notif email ya dari pekerjaan-pekerjaan kita yang menyita pikiran di hari istirahat kita semua. Lalu ada lagi cekcok dengan anak, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, atau mungkin kita kesal dengan tetangga di dalam kehidupan kita semua. Dan pada Senin paginya, semangat itu yang tadi kita dapatkan dalam setiap ibadah yang kita ikuti di hari Minggu, ternyata menguap begitu saja. Dan itu digantikan oleh rutinitas yang melelahkan di dalam kehidupan kita semua. Seolah-olah ada tembok pemisah yang tebal antara kekudusan di gereja dan kenyataan di dunia nyata. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan ingin merubuhkan setiap tembok itu di dalam setiap hidup kita semua. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan yang sesungguhnya justru terjadi di dalam setiap kenyataan-kenyataan hidup kita semua. Bahwa iman kita tidak dimaksudkan untuk menjadi hanya sekedar mantel di hari Minggu atau jaket di hari Minggu yang kita pakai, yang kita kenakan hanya sekali seminggu. Melainkan boleh menjadi pakaian sehari-hari yang melekat pada identitas kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Amin. Saudara, bayangkan ada seorang pemain biola yang hebat. Setiap hari Minggu dia naik ke panggung gereja, memainkan melodi yang begitu indah Bapak Ibu Saudari, yang membuat semua orang terangkat di dalam setiap penyembahannya. Lalu kemudian semua orang memuji permainannya yang memukau pada saat hari Minggu itu. Lalu kemudian setelah kebaktian usai, dia menyimpan biolanya dengan kasar. Dia berbohong kepada panitia tentang biaya perawatan alat, maupun dia pulang ke rumah dengan bersikap kasar kepada istrinya, ya, kepada anak-anaknya. Dan di tempat pekerjaannya dia ternyata berlaku curang. Ya saudari ini kasih Tuhan. Apakah kita akan tetap mengatakan ia adalah seorang penyembah yang hebat? Ya mungkin dia pemain biola yang hebat. Tetapi apakah dia seorang penyembah yang hebat? Tentu saja tidak. Karena penyembahan sejati bukanlah tentang performa di atas panggung. Bukan performa di atas mimbar. Tetapi tentang konsistensi karakter di belakang panggung juga Bapak Ibu Saudari, atau di belakang mimbar kita semua. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat biola hidup kita itu semua. Apakah kita hanya memainkannya dengan indah di panggung gereja, atau melodi kehidupan kita dari Senin hingga Minggu itu semua selaras dengan pujian yang kita nyanyikan di dalam setiap hidup kita semua. Mari kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini saudari dikasih oleh Tuhan mengenai penyembahan yang melampaui lagu. Amin. Penyembahan yang melampaui lagu. Dan biarlah ini boleh menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sering datang ke gereja dengan ekspektasi untuk menyembah. Kita menikmati alunan musik, melantunkan lagu-lagu pujian, dan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, itu semua baik. Semua itu baik. Semua itu Alkitabiah. Namun firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk melangkah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, melampaui lagu dan ruang-ruang ibadah kita semua, menuju sebuah pemahaman bahwa penyembahan sejati ternyata adalah gaya hidup, bukan hanya di mulut atau di cangkem saja Bapak Ibu Saudari. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, di dalam perjanjian lama,
Penyembahan itu seringkali identik dengan ritual di bait suci. Dengan korban binatang, dengan upacara, dengan nyanyian. Saudara, itu adalah pola penyembahan yang diterapkan Allah. Namun ketika Yesus datang, dia menggenapi semua ritual itu. Kematiannya sebagai anak domba Allah mengakhiri kebutuhan akan korban binatang. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara, sekarang mari melalui ayat yang kita baca tadi. Rasul Paulus, dia adalah seorang Farisi yang ahli dalam ritual. Saudara, dia mengatakan ada bentuk penyembahan yang baru. Bukan lagi tentang apa yang kita bawa ke bait suci. Bukan apa lagi yang kita bawa ke gereja. Tetapi tentang siapa diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa diri saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ibadah yang sejati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunaninya logikos latreia, dalam bahasa Yunani. Itu berarti ibadah yang logis, ibadah yang rasional, ibadah yang spiritual. Ini adalah respon yang paling masuk akal yang dapat kita berikan kepada Allah setelah segala yang telah Dia lakukan di kayu salib bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar ya. Kalau saudara terberkati, terima kasih ya buat komentar-komentarnya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa sambil tap-tap layar. Kita tembuskan sampai 100.000 setiap harinya tap-tap layarnya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift ya, lewat pelayanan Pastor Ndeso tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari, jikalau kalian terberkati. Kalau kalian tidak terberkati, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Kita duduk diam tenang dalam hadirat Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, kita diajak untuk memahami 3 dimensi penyembahan sebagai gaya hidup. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, dasar penyembahan yang hidup itu adalah demi kemurahan Allah. Di sana dikatakan, ya, Paulus tidak memulai dengan perintah, kamu harus, ya, ia memulai dengan dasar, karena itu demi kemurahan Allah. Betul Bapak Ibu Saudari? Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu demi kemurahan Allah. Paulus mengatakan seperti itu, demi kemurahan Allah. Bukan dengan kalimat, kamu harus, bukan. Tetapi demi kemurahan Allah. Saudara, apa itu kemurahan Allah? Itu adalah ringkasan dari seluruh pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 surat Roma pada saat itu. Kemurahan Allah adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita meski kita berdosa di dalam setiap hidup kita semua. Itulah kemurahan Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua meski kita berdosa. Saudara, lewat pengampunan melalui darah Kristus di dalam Roma 5 ayat 8, maka ada pembenaran oleh iman. Ada kemenangan atas maut. Ada pematraian oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Jadi singkatnya, segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itulah kemurahan Allah. Segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi saudara dan saya di dalam Kristus. Mengapa ini penting? Ya, ini penting karena penyembahan hidup bukanlah usaha untuk mendapatkan kasih karunia. Penyembahan hidup bukanlah usaha untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi respon karena kita telah menerima kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita menyembah bukan agar Tuhan mengasihi kita. Kita menyembah karena Dia sudah mengasihi kita. Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Ibaratnya kita tidak bernyanyi untuk meminta hujan, tetapi kita bernyanyi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan karena kita mungkin sudah basah kuyup oleh hujan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita semua. Semua motivasi kita untuk hidup kudus, untuk melayani dan berbuat baik, itu semua harus bersumber dari rasa syukur atas kemurahan Allah. Bukan dari rasa takut atau kewajiban belaka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tetapi semua sumber dari rasa syukur akan kemurahan Allah. Makanya Paulus mengatakan, karena itu demi kemurahan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang pertama, saudara diingatkan, ya, dasar penyembahan hidup orang-orang percaya adalah demi kemurahan Allah.
Saudara, inilah dasar dari segala bentuk penyembahan hidup kita. Bukanlah kewajiban, bukanlah rasa takut, tetapi rasa syukur yang mendalam dalam setiap kehidupan saudara. Ada rasa syukur yang mendalam atas segala sesuatu yang sudah Allah kerjakan bagi setiap hidup kita semua. Amin. Saudara, ibaratnya kita tidak lagi berhutang budi kepada Tuhan, tetapi sudah dibayar lunas dan diangkat menjadi keluarga. Penyembahan adalah ucapan terima kasih dari hati yang sudah dimerdekakan, dari hati yang telah dimerdekakan. Itulah penyembahan, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Saudara, lihatlah Daud dalam mazmur-mazmurnya. Mengapa dia bisa menyembah Tuhan dengan begitu bergairah, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara, karena dia selalu mengingat kemurahan Allah. Amin. Karena Daud selalu mengingat kemurahan Allah, bagaimana dia diselamatkan dari cakar singa, dari beruang, dari Goliat, bahkan dari Raja Saul dalam setiap hidupannya. Mazmur 103 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, itu adalah contoh yang baik, contoh yang sempurna. Dia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, penyembahan Daud itu bersumber dari ingatan akan kemurahan Tuhan dalam setiap hidupnya. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mulailah harimu dengan syukur. Sebelum meminta apapun di doa pagimu, saudari luangkan waktumu 25 menit hanya untuk mengucap syukur. Thanks God, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Syukuri keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Syukuri keluarga yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Syukuri pekerjaan bisnis usahamu. Bahkan udara yang kamu hirup setiap hari. Syukuri itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini mengatur ulang hatimu. Ya, dari mode permintaan kepada mode penyembahan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita riset hati kita semua. Ubahlah dari mode-mode permintaan-permintaan yang saudara sering ucapkan itu kepada mode penyembahan dulu dalam setiap hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saat kalian lagi merasa jauh daripada Tuhan, saudara ambillah pulpen, tulis di pena, di kertas saudara 5-10 hal yang baik yang telah Tuhan beri dalam 1 minggu terakhir dalam hidup saudara. Amin. Ingat, apa sih 5-10 hal yang Tuhan kerjakan? Saudara tulis itu ya dalam seminggu terakhir dalam hidup saudara. Ini akan mengingatkanmu kepada kemurahan Allah dan tentunya memulihkan gairahmu untuk menyembah Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama. Dasar penyembahan kita semua ketika kita menyembah adalah karena kita mengingat Allah. Karena kita mengingat kemurahan-kemurahan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya. Yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap penyembahan yang hidup itu. Penyembahan yang melampaui lagu di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, yang kedua, bentuk penyembahan yang hidup adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Paulus kemudian menjelaskan bagaimana kita merespon kemurahan Allah itu. Saudara, bukan dengan membawa domba, bukan dengan membawa lembu, tetapi dengan mempersembahkan apa Bapak Ibu Saudari? Tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, inilah respon kita sebagai anak-anak Allah. Ya, inilah bentuk penyembahan kita lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, bentuk penyembahan kita tidak lagi membawa domba, tidak lagi membawa lembu, tetapi Bapak Ibu Saudari, tubuh kita inilah sebagai persembahan yang hidup. Dari ujung rambutnya sampai ujung kaki, itulah persembahan yang hidup. Itulah persembahan yang kudus, itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Berarti ternyata saudara dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang hidup atau penyembahan yang hidup itu, saudara, ternyata ini loh, seluruh kehidupan kita semua, seluruh keberadaan hidup saudara dan saya di tubuhmu ini. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Di sana dikatakan ada persembahan yang hidup, a living sacrifice dalam setiap kehidupan kita semua.
Ini berbeda dengan korban perjanjian lama yang mati. Kita dipanggil untuk hidup sebagai korban. Jadi ketika saudara memberikan korban hidupmu, tubuhmu, saudara kita dipanggil bukan untuk persembahan yang mati. Bukan supaya saudara mati seperti binatang itu. Tetapi saudara kita dipanggil untuk hidup sebagai korban. Hidup kita sebagai korban kepada Allah. Ini berarti seluruh keberadaan kita, nafas, energi, waktu, kemampuan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini bisa terjadi, ingat ya, bukan di gereja saja. Ini bisa terjadi dimanapun, di kantormu, di tempat bisnis usahamu, di rumahmu, di kampusmu, di sekolahmu, di media sosial dalam ketikan-ketikanmu, di gereja, ya. Saudara, dimanapun kita ada di dalam setiap kehidupan kita semua kehidupan kita didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang hidup adalah ketika kita bekerja dengan integritas sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi keluarga kita dengan sabar, itu sebagai bentuk penyembahan. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Ketika kita mengasihi saudara yang dikasih oleh Tuhan dan berkata dengan jujur dalam bisnis, usaha, dan pekerjaanmu, itu juga sebagai bentuk penyembahan kita. Saat yang lain menyontek, kalian sebagai para pelajar maupun para mahasiswa, kalian mengerjakan itu semua dengan sendiri. Itu pun sebagai bentuk penyembahanmu kepada Tuhan dalam setiap hidupmu. Yang setuju katakan amin. Itulah persembahan yang hidup. Saudara, lalu kemudian di sana dikatakan ada persembahan yang kudus, holy, ya, kudus. Artinya dipisahkan untuk tujuan khusus dalam kehidupan kita. Hidup kita dikuduskan, hidup kita dipisahkan dari cara-cara duniawi untuk dipakai menurut kehendak Allah. Jadi kekudusan ini bukan berarti kita harus sempurna, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau langsung sempurna. Semua kita berproses, amin Bapak Ibu saudari, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya, dipisahkan dengan tujuan khusus. Hidupmu dikuduskan, dipisahkan dari cara-cara duniawi dan dipakai menurut kehendak Allah. Dan kekudusan ini bukan berarti kita sempurna, tetapi kita semua berproses. Kita semua berproses. Saudara, ini tentang bagaimana kita menggunakan mata, bagaimana kita menggunakan telinga, bagaimana kita menggunakan tangan kita semua dan pikiran kita, semuanya untuk menghormati Allah dalam hidup saudara. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, bagaimana kita berpikir dalam setiap hidup kita semua, bagaimana kita merespon dengan mulut, dengan tindakan perbuatan kita. Saudara, semuanya adalah bagian dari persembahan yang kudus. Amin, Bapak Ibu saudari. Lalu kemudian yang ketiga ada dikatakan di sana sebagai persembahan yang berkenan, pleasing to God. Saudara, tujuannya adalah menyenangkan hati Allah. Baik ketika saudara memberikan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan persembahan yang berkenan. Tujuannya adalah menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan dirimu sendiri atau mencari pujian manusia. Mungkin ketika saudara, ya, saudara memimpin pujian penyembahan, terus kemudian ada orang yang menangis di sana. Di ujung sana ada yang berbahasa roh, di tengah ada yang menangis, di depan juga ada yang menangis dan lain sebagainya. Lalu kemudian hati kecil saudara sebagai penyanyi, ya, worship leader atau sebagai pemain musik, oh, ini semua karena saya, ini semua karena gua. Kalau bukan gua nggak bisa ada yang nangis seperti itu. Saudara, hati-hati dengan hal demikian. Ya, saudari, Tuhan tahu siapa yang disenangkan dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita semua. Saudara, bahwa setiap tujuan sekali lagi adalah untuk menyenangkan hati Allah. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau mencari pujian manusia. Oh, saya ini bekerja dengan gaji double digit atau triple digit. Kalau bukan gue, kalau bukan karena gue, lo gak bisa hidup. Kalau bukan karena gue, lo gak bisa ngelakuin apa-apa. Saudara, hati-hati dengan hal demikian. Tuhan mengenal motivasi yang terdalam dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika motifmu terdalam,
ya di dalam setiap kehidupanmu untuk melakukan segala hal itu, saudara, pertanyaannya adalah apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya untuk menyenangkan hati Allah atau untuk menyenangkan dirimu sendiri dan mencari pujian manusia? Maka mari kita belajar, biarlah setiap aktivitas kita bisa menjadi ibadah. Makanya saudari, ibadah itu bukan hanya di hari Minggu. Ibadah itu setiap hari, katakan amin. Ibadah itu setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya di dalam Yohanes pasal 4 kalau tidak salah, ya ada seorang perempuan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nanti gimana kita menyembah? Ya, ke arah mana? Kiblatnya kemana kita menyembah? Kata perempuan pada saat itu, saudari dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang, oh, kiblatnya bukan ke Yerusalem lagi. Ya, mungkin orang Yahudi pada saat itu kiblatnya kan harus ke Yerusalem, Bapak Ibu saudari, untuk menyembah. Tapi Tuhan Yesus bilang, Bapak Ibu saudari, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya itu? Apakah berbahasa roh? Tidak, bukan berbahasa roh, Bapak Ibu saudari. Saudara, setiap penyembahan ini kita bawa setiap hari. Bukan berdasarkan tempat lagi, bukan berdasarkan lokasi lagi, bukan berdasarkan gedung gereja. Oh, kalau di gedung nanti kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita menyembahkan arah kita ke sana, nanti kita merasakan menikmati hadirat Tuhan. Bukan. Saudara, penyembahan yang Tuhan Yesus maksud menyembah di dalam roh dan kebenaran, artinya hidupmu dan hidupku selalu dituntun, dipimpin oleh roh di dalam setiap hari-harimu. Di dalam keseharianmu, hidupmu dipimpin, dituntun oleh roh di dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu saudari, setiap aktivitasmu setiap hari menjadi ibadah yang hidup. Ketika kamu membersihkan rumah, menyelesaikan tugas kampus kuliah, menyelesaikan kuliahmu dengan IPK yang terbaik, ya, menyelesaikan setiap tugas pendidikanmu dengan nilai yang baik, nanti saudara bisa dapatkan beasiswa. Atau mungkin saudara bahkan saudara bekerja, beristirahat sekalipun, itu dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena saudara melakukannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Inilah persembahan yang berkenan. Jadi yang kedua, saudara dan saya diingatkan, ada bentuk penyembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingat baik-baik bahwa penyembahan sejati adalah mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita, seluruhnya, bukan hanya sebagian, ya, bukan hanya sebagian. Jadi pekerjaan, studi, hubungan kita, saudara menikah untuk apa? Untuk memuaskan diri sendiri? Jangan, menikah untuk memuaskan hati Allah. Amin Bapak Ibu saudari. Saudara, pekerjaan, studi, hubungan, uang, bahkan tubuh kita sendiri itu adalah alat musik yang Tuhan mau kita gunakan untuk memainkan melodi penyembahan bagi setiap kehidupan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari. Saudara, Tuhan rindu semua itu digunakan sebagai melodi yang indah untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Jadi melodi yang indah itu tidak dihasilkan dari suara organ, piano, gitar, drum yang hari-hari ini gereja seringkali pakai di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian ketika itu disinkronkan bersama-sama, oh seperti ada hadirat Tuhan, seperti kita merinding. Saudara, saya tidak menyampaikan hal itu. Tetapi pagi hari ini saya menyampaikan setiap melodi ya di dalam setiap hidup saudara, ya pekerjaan, studi, hubungan, uang, tubuh kita sendiri, itu menjadi alat musik yang saudara mainkan sehingga menjadi melodi yang indah untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah di dalam setiap hidup saudara. Amin. Jadi mau ada drum, mau ada piano, nggak ada gitar, nggak ada, bahkan nggak ada worship leadernya, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu saudari. Kita tetap bisa menyembah Tuhan, mau mati lampu nggak masalah. Ya Bapak Ibu saudari ini kasih Tuhan, nggak pusing kita. Kita tetap bisa menyembah Tuhan, ruangan ber-AC, ruangan panas, sambil kita kipas-kipas. Kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di kota, di desa, di gereja besar, di gereja kecil, ya yang di bangkunya saudari mungkin, ya kalau di gereja-gereja kecil kan biasanya bangkunya kayu atau mungkin bangkunya
agak kalau didudukin, aduh sakit ya. Gitu saudari. Kita tetap bisa menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu saudari. Haleluya. Jadi dimanapun kita berada. Saudara Daniel adalah contoh yang baik dalam hal ini. Dia memberikan persembahan yang hidup ketika dia dibuang di Babel. Dia tidak bisa pergi ke bait suci untuk beribadah. Jadi seluruh hidupnya menjadi ibadah. Saudara, hidup Daniel ia berprestasi di kerajaan asing. Itu menunjukkan keunggulan anak-anak Allah. Bagaimana Daniel berprestasi di kerajaan asing pada saat itu di kerajaan Babel. Lalu kemudian hidupnya menjadi kudus. Ia bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Saudara, kekudusan adalah makanan hidup Daniel sehari-hari. Itu pilihannya sehari-hari. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita bagaimana dengan kita? Apakah kekudusan menjadi makanan dan pilihan kita sehari-hari? Bapak Ibu, mari kita pilih ya untuk unggul, berprestasi dalam setiap hidup kita semua. Mari kita pilih makanan kekudusan setiap hari. Kalau saya bilang makanan kekudusan, berarti ini simbol. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan bilang, oh makanan kekudusan emang ada, bisa dipesan di mana tuh Pak Pendeta? Gak ada, gak bisa dipesan di mana-mana. Saudara harus menyantap ini, memilih ini setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian berkenan, saudara, dia tetap berdoa. Daniel 3 kali sehari, meskipun diancam, dilempar ke gua singa di dalam setiap hidupannya. Dia tetap berkenan dalam setiap hidupannya kepada Allah. Bagi Daniel menyenangkan hati Allah lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, maukah belajar dari kehidupan Daniel ini? Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum memulai tugasmu berdoalah singkat. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk bisnis, terima kasih untuk studiku, terima kasih untuk istriku, terima kasih buat suami, buat anak-anakku, terima kasih, thanks God. Tuhan, aku berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, tolonglah aku mengerjakannya dengan baik, tolonglah aku mengerjakannya dengan jujur sebagai persembahan untukmu. Saudara, ini mengubah ya setiap tugas-tugas kita yang biasa-biasa saja pada saat itu menjadi sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, praktekkan kekudusan dalam setiap hidup saudara di dalam setiap area-area kecil. Pilihlah satu area kecil untuk dikuduskan. Misalnya apa? Oh, hari ini aku akan menguduskan mulutku dengan tidak bergosip. Ya, saya udah mengajar tuh setiap jemaat-jemaat yang saya layani Bapak Ibu Saudari ya, yang saya gembalakan, yang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan. Ketika ada mulut untuk ngomongin orang, mulut untuk gosipin orang, udah mendingan dikunci mulutnya. Ya, saya juga tidak menikmati setiap pembicaraan-pembicaraan ketika kita menggosipi orang, menjelekkan orang dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kita berdoa kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau menguduskan mulutku dengan tidak bergosip, tidak menjelekkan orang, tidak menggerutu dan lain sebagainya. Saudara, mari ya, atau saudara bisa menguduskan waktu saudara dengan tidak menunda-nunda. Tuhan, hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam setiap pikiranku, aku notes dan aku tidak mau tunda-tunda. Amin Bapak Ibu Saudara. Fokuslah pada satu hal yang praktis yang saudara bisa kerjakan hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua. Inilah bentuk penyembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara diingatkan penyembahan yang hidup melampaui lagu dan ritual. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi bukan berarti nanti besok-besok saudara tidak ke gereja lagi ya. Oh, itu bukan penyembahan yang bagus tuh. Kalau di gereja pakai alat musik, bukan Bapak Ibu Saudara. Itu juga baik ya dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Hakikat penyembahan hidup, saudara, adalah ternyata ibadahmu yang sejati. Ternyata yang hakikat dari penyembahan yang hidup itu adalah ibadahmu yang sejati. Akhirnya Paulus menyimpulkan dengan sebuah pernyataan bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di sini yang digunakan adalah latreia dalam bahasa Yunaninya. Saudara, itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk penyembahan di bait suci.
Ternyata Paulus sedang memindahkan pusat penyembahan dari apa yang kita lakukan di gereja itu kepada siapa kita menyembah dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ini tidak berarti ibadah ritual seperti ketika kita nyanyi, kita berdoa di gereja tidak penting. Bukan berarti seperti itu. Ya, itu sangat penting. Ya, ibadah ritual. Saudara, itu adalah ibadah seperti stasiun pengisian bahan bakar, di mana kita dikuatkan, di mana kita diteguhkan, dan mengarahkan kembali hati kita kepada Tuhan. Itu ibadah-ibadah ritual juga penting. Jangan dibilang ibadah ritual nggak penting, penting juga. Karena itu seperti saudara seperti tadi, ya saudara diisi tangki saudara dengan bahan bakar, di mana saudara bisa dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, sharing dengan saudara seiman, saudara hatimu diarahkan kembali kepada Tuhan. Namun ingat, ibadah ritual itu tidak boleh menjadi tujuan akhir. Tidak boleh menjadi tujuan akhir. Saudara, ibadah di gereja seharusnya menjadi pemicu supaya saudara punya ibadah yang sejati di dunia ini. Ya, dari hari Minggu ketemu lagi nanti hari Minggu. Ya, jadi ibadah gereja itu seharusnya menjadi pemicu supaya saudara memiliki ibadah yang sejati Senin sampai ketemu Senin lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Jadi saudara tahu, oh iya ya, ternyata ibadah itu bukan hanya di gereja. Ibadah itu harusnya setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Penyembahan sejati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sikap hidup 24/7. Setiap sikap hati yang kau arahkan kepada Tuhan sepanjang 24 jam, 1 minggu, ya 7 hari itu. Jika kalian hidup dari hari Senin hingga Sabtu, saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak mencerminkan Kristus, maka nyanyian-nyanyian kita pada hari Minggu itu hanyalah sebuah pertunjukan, percuma. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu tidak mencerminkan Kristus Senin sampai Sabtu, ya setiap minggu saudara datang, ya menyanyi, pura-pura menyembah, itu semua hanya pertunjukan, ya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika seluruh hidup kita adalah persembahan, maka nyanyian kita pada hari Minggu menjadi luapan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudari. Menjadi luapan sukacita dari hati yang telah menyembah kepada Allah yang hidup sepanjang minggu itu. Saudara, ini gak bisa dibohongi. Pendeta mungkin bisa dibohongi, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Maka Bapak Ibu Saudari, saya mau mengatakan, ibadahmu jangan hanya hari Minggu. Ibadahmu harus setiap hari. Dan di channel Pastor Ndeso, kalian akan menemukan setiap firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan setiap hidupmu setiap harinya. Saudara akan di-refresh, di-reset. Ya seperti tema kita semua. Apa yang di-refresh, di-reset? Your soul, your mind. Dalam setiap kehidupan saudara, semua di-reset, semua di-refresh. Oh indah ya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Secara pribadi berusahalah belajar untuk menyembah Allah. Kalau saudara masih belum menikmati, jadikan channel ini sebagai sahabat yang menjadi penuntun untuk saudara mengenal, mengasihi Yesus Kristus. Karena saya percaya channel ini ada karena saya rindu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah Indonesia. Amin ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Tentunya bagi kalian yang tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya walaupun saya masih belum bisa fasih berbahasa Inggris, tetapi saya belajar. Mudah-mudahan satu ketika saya bisa ya berbahasa Inggris Bapak Ibu Saudari. Sehingga juga bisa pelayanan buat orang-orang bule gitu Bapak Ibu Saudari. Kalau Tuhan izinkan semua. Saudara mari, ketika seluruh hidup kita adalah persembahan di hari Senin sampai ketemu Senin lagi, maka nyanyian kita di hari Minggu menjadi luapan sukacita dari hati yang menyembah Tuhan. Amin ya. Jadi bagaimana kita mempraktekkan penyembahan yang melampaui lagu ini? Saudara, mari nanti kita akan belajar hal ini. Tetapi sebelum ke sana, saya mau mengajak kita semua yang ketiga, ya sehingga kita bisa memahami hakikat penyembahan yang hidup, bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, ternyata ibadah sejati bukanlah suatu cara yang kita hadiri atau suatu acara yang saudara dan saya hadiri, melainkan suatu keadaan yang kita jalani. Jadi bukan satu acara yang saudara ikuti, ya. Ketika saudara mau memiliki setiap ibadah yang sejati, bukanlah satu acara yang saudara hadiri, melainkan suatu keadaan yang kita jalani setiap hari. Ketika seluruh hidupmu adalah persembahan, maka tidak ada lagi pemisahan
antara yang rohani dan yang duniawi. Semua sama. Semua menjadi sakral karena semua dilakukan untuk Tuhan. Jadi tidak ada lagi tuh pemisahan antara duniawi, ya, sekuler dan rohani. Semua rohani. Semua seharusnya rohani. Semua menjadi sakral karena semua yang kita lakukan Senin ketemu Senin, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi Yesus tidak memuji para imam pada saat itu. Ketika ada janda di bait Allah di dalam Markus 12, Saudara, Yesus tidak memuji para imam yang memimpin lagu pujian, tetapi dia memuji seorang janda miskin yang memberi 2 peser. Ya Bapak Ibu Saudara, dia tidak memuji juga orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Mengapa Bapak Ibu Saudara Tuhan memuji janda miskin ini? Saudara, bukan memuji para imam itu. Karena bagi para elit agama pada saat itu, memberi adalah bagian dari ritual. Tetapi bagi janda itu, ternyata memberi adalah seluruh kehidupan yang dipersembahkan. 2 peser itu benar-benar menjadi gajinya sepanjang bulan itu. Saudara, bahkan itu harta yang dia punya, tetapi dia beri bagi Tuhan. Saudara, bagi janda itu, memberi adalah seluruh kehidupannya yang dipersembahkan. Tidak seperti imam-imam itu. Saudara, itu adalah ibadahnya yang sejati. Ibadahnya Bapak Ibu Saudara, ibadahnya ternyata yang dilakukan oleh janda itu melampaui ritual keagamaan pada saat itu. Dia menyerahkan total setiap kehidupannya. Dia mempercayakan hidupnya hari ini, hari esok ke dalam kedaulatan Allah dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memberi 2 peser itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua sebelum melakukan sesuatu, bahkan hal-hal yang rohani seperti melayani atau memberi, saudara tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah kalian melakukan ini untuk dilihat orang? Ya, atau karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan? Ya, ada orang-orang yang memberikan persembahan di channel Pastor Deso. Ada yang mereport kembali, tetapi juga ada yang tidak mereport Bapak Ibu Saudari. Tiba-tiba udah masuk saja persembahan. Kita tidak tahu dari mana orang ini, siapa yang, ya walaupun ada nama, tapi kadang kita lihat orang yang mana ya yang memberi ya. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ada orang ya memberi. Ya kalau di channel Pastor Deso saya percaya setiap pemberian-pemberian kalian tulus semua. Tapi kalau di gereja-gereja secara offline, Bapak Ibu Saudara, ada yang memberi untuk dilihat orang. Dikasih nama, ya, lalu kemudian ditampilkan di layar lebar-lebar. Lalu kemudian nama Bapak, contohnya Amin. Nama Bapak, Haleluya. Ibu Gloria dengan persembahan nilai sekian. Yang saudara ini kasih lihat Tuhan. Wah, gede sekali nilainya. Supaya orang melihat. Lalu kemudian ketika namanya disebutkan, hatinya bangga. Oh iya, ya saya memberi dengan nilai sekian. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Lucu sebenarnya orang-orang seperti ini. Mereka memberi karena apa Bapak Ibu Saudara? Ingin dilihat orang. Ya, saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua yang memberi di channel Pastor Deso. Karena saudara sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk dilihat oleh orang. Ini melatih hati kita semua untuk beribadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi cek motif hati kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ya, ibadah sejati bisa berarti juga membantu orang tua. Ya, bisa membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, mendengarkan teman mungkin yang lagi curhat, yang lagi stres, ya, atau saudara bersikap sabar kepada suamimu, kepada istrimu, ya, atau kepada pelayan-pelayan yang lamban, ya, di toko kita semua. Ketika saudara berbisnis dalam setiap hidup saudara, saudara lihatlah kesempatan-kesempatan ini sebagai kebaktian harianmu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihatlah, pelayanan itu banyak, bukan hanya di gereja. Bahkan di luar gereja banyak sekali pelayanan-pelayanan. Jangan mau dibodohi, saudari, kalau pelayanan hanya ada di dalam gereja itu sempit. Kalau pelayanan itu hanya ada di dalam gereja itu semua sempit. Justru pelayanan yang sejati akan ditemukan ketika saudara keluar dari Senin sampai Sabtu. Di luar gereja itu saudara akan menemukan berbagai hal yang melatih saudara untuk melayani dengan tulus walaupun tidak dilihat. Tidak diliput oleh orang, diliput oleh TV, media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi justru di sana timbullah setiap hati melayani dengan tulus.
kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, mari. Lihatlah kesempatan-kesempatan ini sebagai kebaktian setiap harimu. Bapak Ibu Saudari, jadi kita diingatkan bahwa dasarnya ingatlah kemurahan Allah. Hiduplah dalam syukur, ya, dalam setiap apa yang sudah dibagikan. Lalu kemudian bentuknya saudari kasih oleh Tuhan adalah persembahkanlah seluruh hidupmu. Seperti Daniel tadi, hiduplah di dalam kekudusan. Yang ketiga saudara diingatkan hakikat. Jadikanlah setiap tindakan sebagai ibadah. Seperti janda itu. Hiduplah dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena dengan demikian penyembahan bukan lagi soal apa yang kita nyanyikan. Tetapi tentang siapa diri kita sepanjang minggu itu. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi semakin saudara menjadi orang Kristen, semakin benar-benar Tuhan, aku mau lebih dalam lagi, mau lebih sungguh lagi, mau lebih tulus lagi mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari saudara, jadi bagaimana kita mempraktekkan penyembahan yang melampaui lagu ini? Saudara mulailah kembali ya dengan mengingat kemurahan Allah. Setiap pagi ingatlah akan kasih karunia, pengampunan, jaminan keselamatan yang kalian miliki di dalam Kristus. Biarkan rasa syukur itu menjadi motivasi utama kita semua. Ya, jadi saudara dan saya karena mengingat kemurahan Allah, makanya kita saudari dapat menyembah kepada Dia, melampaui lagu. Yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan penyembahan yang melampaui lagu ini? Saudara dedikasikan setiap bidang dalam setiap hidup saudara, setiap keahlian saudara, dedikasikan kepada Tuhan. Saudara ambillah selembar kertas dalam setiap kehidupan saudara. Tuliskan setiap bidang-bidang kehidupan saudara. Mungkin karir, keluarga, keuangan, hubungan, pikiran, tubuh. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah setiap bidang ini sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dedikasikanlah karirmu buat Tuhan. Dedikasikanlah keluargamu buat Tuhan. Dedikasikanlah keuanganmu buat Tuhan. Dedikasikanlah hubunganmu, pikiranmu, bahkan tubuhmu ini buat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempraktikkan penyembahan yang melampaui lagu dalam setiap hidup saudara. Ubahlah tugas biasa menjadi ibadah. Amin. Ubahlah tugas biasa itu menjadi ibadah. Saudara, ketika kalian lagi cuci piring, saudara lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Wah, saudara arahkan hati kepada Tuhan, maka piring-piring itu yang saudara cuci akan berkilau. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lakukan semua untuk Tuhan. Ketika saudara lagi nyetir mobil, saudari, saudara lagi menghadiri rapat dalam setiap hidup saudara, lakukan semua itu dengan kesadaran bahwa kalian melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi gak boleh kebut-kebutan di tol. Gak boleh saudari ya, mengumpat kata-kata kasar ketika ada mobil yang pim dari belakang. Padahal saudara santai saja. Lagi bawa mobil tiba-tiba diklakson. Ternyata ada mobil yang kebut-kebutan di belakang. Gak usah ikut kebut-kebutan. Bapak Ibu Saudari biasa saja. Monggo silakan. Lewat kanan boleh. Ya, lewat kiri juga boleh. Ya saudari, kita membawa mobil dengan damai sejahtera. Kita membawa setiap kendaraan-kendaraan itu dengan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kita menghadiri rapat, ayo lakukan semua dengan kesadaran. Kalian sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kalian lagi bekerja, kalian juga melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kalian di dalam takut akan Tuhan. Saudara, itulah bagaimana mengubah tugas yang membosankan menjadi sebuah ibadah yang bernilai kekal. Mungkin kerjaan kalian cuman ya buka email, terus kemudian angkat telepon. Halo Bapak Ibu, saudara, gimana Bapak Ibu, ada kendala dan lain sebagainya. Ya mungkin kerjaannya memang seperti itu. Tetapi itu bukan menjadi tugas yang membosankan ketika saudara dan melakukannya ya untuk sebuah ibadah yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Jadi ubah tugas kita yang biasa menjadi ibadah setiap harinya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, jadikanlah ibadah ya di dalam setiap hidup saudara sebagai sumber kekuatan. Jadi datanglah ke gereja bukan hanya untuk menyembah, tetapi saudara untuk mengisi ulang semangatmu. Untuk saudara bersekutu, untuk mengingatkan satu sama lain, untuk terus hidup sebagai persembahan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadikanlah ibadah saudara di dalam gereja sebagai sumber kekuatan juga.
dalam kehidupan saudara. Jadi nggak boleh malas ke gereja ya Bapak Ibu Saudari. Justru saudara pastor desa mengajak, ayo semua gereja Bapak Ibu Saudari ya, baik yang offline online datangi ya, bertumbuhlah dalam setiap gereja-gereja demikian. Karena semua dunia kita semua Bapak Ibu Saudari, semua dunia itu real. Kalau saudara tidak terberkati lewat pelayanan online, saudara datang lewat pelayanan offline. Kalau saudara tidak terberkati lewat pelayanan offline, saudara juga bisa datang lewat pelayanan online dalam setiap hidup saudara. Amin. Saudara, mari kita datang ke gereja bukan hanya untuk menyembah, tetapi untuk mengisi ulang lagi semangat kita untuk bersekutu dan mengingatkan satu sama yang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudara, altar penyembahan kita ternyata bukan hanya di gereja. Altar penyembahan kita telah dipindahkan. Ia tidak hanya lagi berada di depan mimbar dalam setiap kehidupan kita semua yang sering kali kita lihat di gereja itu. Ternyata altar itu ada di meja kerja kita semua masing-masing. Ternyata altar itu ada di dalam dapur kita masing-masing. Ternyata altar itu ada di dalam mobil kita masing-masing. Di ruang meeting kita masing-masing. Di dalam hatimu. Allah tidak mencari penyembah-penyembah yang hanya hebat dalam bernyanyi pada hari Minggu. Kan banyak tuh ya, kalau ada artis yang datang ketika dalam satu ibadah, maka gereja itu akan penuh. Karena artis itu Bapak Ibu Saudari, bukan Yesusnya, tetapi artisnya sebenarnya. Nanti Natal tuh banyak ya. Biasanya gereja-gereja yang punya sumber daya kuat akan mengundang artis. Nanti artis akan datang Bapak Ibu Saudari. Ketika artis datang, mereka juga yang tadinya udah gak lama ke gereja mulai datang lagi saudari. Setelah artisnya pergi saudari dikasih oleh Tuhan, maka mereka pun juga akan pergi lagi saudari. Saudara, ayo. Allah tidak mencari penyembah-penyembah yang hanya hebat dalam bernyanyi pada hari Minggu. Tetapi ia mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah kehidupan, arah Allah rindu untuk mencari atau menemukan penyembah-penyembah itu. Dalam setiap tarikan nafasmu, dalam setiap langkah kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, Tuhan mengetuk pintu hati kita dan berkata, nak, persembahkanlah tubuhmu. Nak, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahan yang melampaui lagu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, biarlah firman ini ya boleh menguatkan kita semua. Penyembahan hidup itu melampaui lagu dan ritual. Saudara-saudaraku, ya sekali lagi altar penyembahan kita tidak lagi berada di depan mimbar. Tetapi altar itu ada di meja kerjamu ya ketika saudara bekerja. Altar itu ada di dalam mobilmu saat kamu terjebak macet. Altar itu ada di dapur rumahmu ketika kamu capek, ya, ketika kamu mungkin lagi memasak, ya lagi bikin kue, ya lagi nyuci, lagi ngapain lagi Bapak Ibu Saudara, lagi nyapu, lagi ngepel, ya. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan ada ibu-ibu yang lagi betulin genteng gitu ya, karena ada rumahnya yang bocor, ya Bapak Ibu Saudara, karena kalian jago manjat gitu ya, bisa bukan suami yang naik ke atas tetapi istri, ada istri-istri yang jago seperti itu, Saudara, walaupun jarang ya ditemukan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ayo, altar kita ada di dapur rumah kita. Altar kita ada di layar komputer kita. Saat godaan-godaan itu datang. Altar kita ada di handphone kita, di layar handphone kita semua. Saudara, altar itu ada mungkin juga di dalam dompetmu. Ketika kamu memutuskan untuk memberi. Atau kamu memutuskan, aku gak mau memberi, aku memang pelit dari sananya gitu ya saudari. Ya ayo. Altar itu diputuskan dalam setiap kehidupanmu setiap hari. Tuhan tidak sedang meminta sebagian dari waktumu. Ia tidak sedang meminta sebagian dari uangmu. Ia tidak sedang meminta sebagian dari talentamu. Tuhan meminta semua, yaitu hidupmu. Tuhan meminta kamu secara utuh. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dikuduskan. Untuk diurapi. Untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dalam rangka mengumpulkan harta abadi kita semua di sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi mari pada kesempatan saat hari ini. Mungkin ada yang berkata, tetapi Pak Pendeta, Pak Pastor Deso, hidupku tuh biasa-biasa saja. Tidak spektakuler. Dengarkan ini. Saudara, sebuah palu dan paku di tangan seorang anak kecil
hanya akan menjadi mainan, ya. Kalau di tangan anak kecil, tetapi di tangan seorang tukang, saudara, maka palu dan paku dia bisa membangun sebuah katedral yang indah, sebuah gereja yang indah, sebuah gedung menara yang tinggi di dalam setiap kehidupannya. Saudara, begitu pula dengan kehidupan kita semua. Ketika kamu menyerahkan hidupmu yang biasa itu ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa, saudara, Ia akan menggunakannya untuk membangun kerajaan surga di muka bumi ini. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari, saudara, sebelum kita mengakhiri live pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk membawa altar itu yang ada di dalam hati kita semua. Saudara, tidak ada komitmen yang terlalu kecil bagi Tuhan. Dia melihat hati kita semua. Apakah kamu dan saya lelah menjadi penyembah-penyembah yang hanya di hari Minggu? Saudara, apakah kamu ataupun rupa hidupmu menjadi sebuah lagu pujian yang terus-menerus kau naikkan bagi Yesus setiap harinya? Mari, jika ya, mari kita persembahkan hidup kita. Bukan lagi dengan nyanyian saja, tetapi dengan seluruh keberadaan kita. Berikan yang terbaik, berikan yang pertama, berikan yang seutuhnya bagi Dia. Saudara, karena Dia yang telah memberikan segalanya bagi setiap kehidupan kita semua. Mari, saya mau mengajak kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hati yang tentunya terbuka dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Kami datang kepadamu hari ini dengan satu permintaan. Ubah kami semua. Ubah pola pikir kami ya Tuhan. Hancurkan setiap tembok-tembok yang tinggi, yang memisahkan yang rohani dan yang duniawi dalam pikiran kami. Ajarkan kami bahwa setiap hembusan nafas adalah setiap kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu yang kudus, kami serahkan seluruh hidup kami. Ambillah pekerjaan kami dan jadikan itu sebagai panggilan-Mu. Ambillah rumah tangga kami dan jadikan itu sebagai bait-Mu yang kecil dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Ambillah keuangan kami dan jadikan itu alat untuk kerajaan-Mu. Ambillah talenta kami dan jadikan itu sebagai senjata kebenaran-Mu. Dan ambillah penderitaan kami ya Tuhan. Jadikan itu semua sebagai tungku pemurnian di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan Tuhan, ambillah sukacita kami dan jadikanlah itu semua sebagai kesaksian tentang kebaikan-kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Roh Kudus, berkati setiap jiwa, berkati setiap hati. Roh Kudus, bimbing setiap kehidupan kami, langkah kami hari ini. Ingatkan kami di dalam setiap detik, di setiap waktu, bahwa kami adalah persembahan yang hidup. Ketika kami ingin mengeluh, kuduskanlah mulut kami. Ketika kami ingin menyerah, kuatkanlah tangan kami. Dan ketika kami ingin membalas, lembutkanlah hati kami. Jadikanlah hidup kami semua, dari ketika kami bangun tidur sampai hingga kami terlelap lagi setiap harinya, sebagai nyanyian pujian yang tidak putus-putusnya bagi Tuhan saja. Biarlah dunia melihat bahwa Yesus yang hidup di dalam setiap diri kami. Kami percaya Engkau menerima setiap persembahan yang hidup ini. Dan kami melakukannya bukan karena paksaan, tetapi karena cinta. Karena cinta yang membara kepadamu ya Tuhan, yang lebih dahulu mengasihi kami, bahkan mati menebus setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kepadanya kami persembahkan segalanya. Kami berdoa, berkatilah setiap hati, berkatilah setiap jiwa kami, berkatilah setiap kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, pasangan kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, kakek nenek kami diberkati oleh karena Tuhan, mertua kami diberkati oleh karena Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini, biarlah jamahan Tuhan hadir memenuhi setiap jiwa. Jamahan Tuhan hadir memenuhi setiap pekerjaan, bisnis, usaha kami. Bagi setiap tubuh kami juga yang sakit, Tuhan pulihkan. Setiap hubungan-hubungan, oh Tuhan, yang sudah retak, bahkan yang sudah hancur, pulihkan kembali bagi kemuliaan sorga. Biarlah jalan-jalan berkat terbuka dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah mulai saat hari ini
Tuhan bukakan setiap tingkap-tingkap langit. Jalan-jalan berkat bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang terus dengan rendah hati, rindu untuk terus diisi selalu dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami sebagai penyembahan yang hidup yang akan terus melampaui setiap lagu dan ritual dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah setiap kehidupan kalian semua, diberkatilah setiap kehidupan kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang Tuhan terus tambah-tambahkan dalam setiap hidup saudara. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Berapa banyak yang terberkati, Bapak Ibu Saudari, ya, yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya percaya juga terima kasih buat kalian yang sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat subscribe-nya juga di sana ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara sedang mau atau rindu untuk memperlengkapi manusia spiritualitas saudara setiap harinya, saudara jangan lupa saudara tontonlah channel YouTube Pastor Deso juga setiap harinya. Itu memperlengkapi hasanah dalam saudara berpikir, berteologi, dan saudara tentunya dikuatkan selalu. Jadi tontonlah channel YouTube Pastor Deso setiap harinya. Sebelum saudara tidur, sebelum saudara beraktivitas, mungkin lagi macet-macetan, mungkin juga lagi istirahat siang. Tontonlah, jadikanlah pembelajaran-pembelajaran itu di channel itu menjadi berkat juga buat manusia spiritualitas kita semua. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung lewat persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte yang saudara berikan, persembahan khusus juga untuk pembukaan TK. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungannya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu juga untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, ya Bapak Ibu Saudari, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso, apapun namanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, buat kalian yang digerakkan oleh Roh Kudus dan saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya, lewat BCA atas nama istri saya, atau yang kedua lewat Sosial Bas. Bapak Ibu Saudari, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu atau mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan saudara lewat dua metode itu. Saudara bisa pilih salah satu. Bagi orang Indonesia, pakailah BCA karena memudahkan. Bagi orang luar negeri, Malaysia, Singapura, atau berbagai negara lainnya yang rindu ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa menggunakan Sosial Bas. Karena itu juga memudahkan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati dan memberi untuk kita semua. Dia berikan nyawa, bahkan dia berikan kasih, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita semua. Sekarang dia memanggil kita untuk mengembalikan miliknya dengan kemurahan hati yang tulus. Ini adalah soal ketaatan dan kepercayaan. Jadi ketika kita memberi dengan hati yang tulus, dengan sukacita, biarlah Tuhan memakai itu semua untuk membuka pintu-pintu penginjilan dan membuka gerbang berkat bagi setiap kehidupan kita dan keluarga kita yang kita tentunya kasihi. Haleluya. Bila semua hanya buat puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan buat setiap kalian semua. Nanti siang, oh tidak ada ya nanti siang. Nanti siang mungkin ada voice chat ya dalam pelayanan Pastor Yesus sekitar jam 11-an. Saudari bisa bergabung nanti ya kalau saudara bisa datang lewat channel Pastor Yesus 11 siang biasanya ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali esok hari saudari dalam program yang sama, Refresh dan Reset. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, dari Kalideres. Thank you ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dari Jogja, thank you.
dari Kerinci, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Thank you ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kalian semua dari Nganjuk, Jawa Timur. Thank you teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terberkati, bersih jiwa. Sama-sama Ibu Gyokchun, Bulia David, God bless you dari Kucing, Sarawak. Ya, Rita Ratu Kore dari NTT, God bless you. Bu Ip dari Rindu Selalu Menyegarkan Ipoh, Malaysia. Ya, Sarawak, Malaysia juga terima kasih. Buat kalian semua, Bu Rindu Selalu, Bu Agnes Simba, Bu Jenti Swendar, Bu Rusita Maria, Bu Leni Khalid, God bless you dari Bekasi. Bu Teresia, thank you ya, dari Serang. Bu Happy, Pak Bayu, terima kasih dari Jepara, Bu Eni. Mam Tiara dari Riau, God bless you. Bu Ira Puspita, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Shop with Maria dari Surabaya. Gelas Kaca dari Kediri, Parter Story dari Blitar, God bless you. Gutan Yenter, kalau nggak salah ini dari mana ya? Dari Lampung bukan ya? Sorry, dari Kalimantan Selatan, sorry. Terberkati, puji Tuhan, dari Tanjung Tabalong. Ya, Bu Gutan Yenter, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Pangkalan Bun juga Tuhan Yesus memberkati ya. Bu Rosalina, buat kalian semua, God bless you. Ya, sedikit sapa-sapa buat kalian semua. Buat teman-teman semua yang sudah hadir lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kehadirannya pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya kalau ada pergumulan-pergumulan atau saudara mungkin ada mau konseling dan lain sebagainya, membutuhkan dukungan pelayanan-pelayanan atau doa, saudara bisa sampaikan di chat TikTok Pastor Deso. Sampaikan apapun, kalau memang kami bisa Bapak Ibu Saudari ya, untuk melayani Bapak Ibu Saudari, kami akan berusaha untuk menschedulkan waktu untuk bertemu dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua dimanapun kalian berada. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso dari Depok, Jawa Barat. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.